sifatnya penjelasan tentang konsep-konsep ya. Di sini adalah kelanjutan dari mata kuliah elemen mesin 2. Artinya bukan berarti ini ya, dia kelanjutan. Kelanjutan artinya membahas hal yang berbeda. Nah, apa saja yang berbedanya dengan elemen mesin 1 ya. Di sini kita bahas apa tuh dengan namanya brake ya, clutch and gear. Artinya mata kuliahnya, materinya juga akan dibahas ke depannya lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di mana total waktu yang diberikan sekitar 16 pertemuan. Berarti di pertemuan 8 ada UTS, pertemuan 16 ada UAS. Tapi sistem penilaian ya. Ini ada yang live. Kenapa live itu? Mungkin koneksi, Pak. Koneksi ya. Oke. Nah, penilaian begini. Ya, ada di sini adalah mata kuliah teori. Ya. Tugas 10%, proses 50%, UTS 15%. Nah, UASnya 25%. Ya. Mungkin kemarin di kuliah elemen mesin 1 juga udah tahu mungkin ya. Jadi tidak ada absen. Tapi absen itu berada di proses yang 50%. Ya. Nggak mungkin Anda bisa melakukan proses kalau Anda tidak hadir. Ya. Mungkin UTS bisa dilakukan karena itu 1 hari, UAS juga dilaksanakan bisa, tapi kalau proses itu adalah rangkaian kegiatan ya. Jadi tidak mungkin Anda tidak ada. Jadi harus ada. Sehingga proses itu diinkludkan ke dalam yang 50%. Nah, tugas 10%. Ya. Itu penilaian dalam perkuliahan elemen mesin. Nah, kemudian apa saja sih mata kuliahnya? Nah, gini. Ya. Ini masih bersifat pengertian ya. Pengertian dan prinsip dasar. Ya, ini landasan berpikir ya. Sini. Sebenarnya kalau Anda paham kalimat yang ada di slide ini, ya artinya Anda juga udah pemahamannya lebih luas gitu. Ya. Oke, nah saya sebenarnya review saja. Review, jadi pengertian dan prinsip dasar elemen mesin itu adalah bagian-bagian atau elemen mesin itu adalah bagian-bagian konstruksi, suatu konstruksi. Ya, yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri. Ya, seperti murbaut, pen, poros. Nah, kenapa disebut suatu konstruksi? Ya, konstruksi itu bisa saja berlaku untuk bangunan itu ya. Sebuah struktur bangunan boleh disebut sebagai konstruksi. Sebuah bentuk mesin atau engine boleh disebut sebagai konstruksi. Sebuah konstruksi
pasti awalnya dirancang oleh seorang arsitek, kan gitu. Jadi arsitek itu dalam arti yang luas tidak selalu sebagai seorang perancang gedung, enggak gitu ya. Seorang arsitek Ferrari boleh disebut begitu. Seorang arsitek Porsche, ya, seorang arsitek Rolls-Royce, nah mereka juga gitu ya. Seorang arsitek mesin dari Toyota, ya boleh disebut gitu. Jadi bagian-bagian dari suatu konstruksi yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri. Tapi pada dasarnya, ya seperti mur dan baut, pada semua komponen mesin adalah sama fungsinya sebagai pengikat. Prinsipnya sama. Dan dia digunakan di dalam mesin apapun itu semua. Sama ya, pakai itu poros pasak, kopling, sabuk puli, rantai dan sproket, roda gigi dan sebagainya. Itu digunakan pada prinsipnya sama. Jadi tergantung dari rancangan atau dimensi atau ukuran yang didesain oleh arsitek tadi gitu. Nah, tapi kita lebih cenderung menyebutnya sebagai rancangan. Ya. Kalau dalam elemen mesin, seorang mechanical engineer ya disebut sebagai perancangan atau rekayasa. Nah itu. Terus yang ke poin kedua, dalam penggunaan elemen mesin biasanya berfungsi sebagai elemen pengikat ya. Jadi fungsi-fungsinya nih, elemen mesin itu untuk apa sih gitu? Sebagai pengikat, elemen pemindah, transmisi daya, ya, penyangga, pelumas, pelindung dan sebagainya. Nah, ini secara garis besar fungsi dan pengertian dari elemen mesin. Dalam penggunaannya ya misalnya pengikat sebagai apa? Mur dan baut. Nah, mur dan baut, kemudian ada rivet, ada proses pengelasan, ada proses soldering, ada proses brazing dan segala macamnya. Kemudian ada elemen pemindah atau transmisi daya. Nah, ini elemen pemindah dan transmisi daya itu ya, ada roda gigi, ada sabuk, ada puli, ya. Kemudian elemen penyangga seperti poros, ya, bearing, lahar, ya, dan sebagainya macam. Kemudian ada elemen pelumas, elemen pelindung gitu ya. Nah itu, jadi berbagai macam elemen mesin. Nah kemudian ada peta ya, ini boleh dilihat, Anda lihat ini ada map of mesin elemen. Ya, ini elemen mesin di tengah. Nah dari mana kita memulainya ya, misalnya dari pegas dan spring ya. Nah, pegas atau per ya, ini juga elemen mesin ya, di mana pegas dan per sebagai penyimpan energi jika dibutuhkan oleh elemen-elemen lain ya. Apakah itu berupa tekan atau tarik ya, energi yang tersimpan pada per. Kemudian ada lagi elemen poros ya. Nah, elemen poros seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah elemen mesin 1. Ya. Kemudian ada lagi komponen selanjutnya yaitu bantalan atau bearing. Ya, ini jenis-jenisnya ya. Ini juga bagian dari elemen mesin. Kemudian ada lagi sambungan ya. Sambungan atau join. Nah, ini
ada yang disebut sebagai rivet atau keling, ada pengelasan, well, ada mur dan baut atau ball and nuts ya. Ini penyambung, pengikat. Nah, yang lebih penting lagi yang nomor 5 ya. Ini transmisi pemindah daya atau power transmission ya, pemindah daya. Nah, ini ada beberapa, ada yang kategorinya putaran berubah, ada kategori putaran tetap. Nah, putaran berubah itu ada 3, chain atau rantai. Ya, rantai tentu temannya sprocket, ya, bukan roda gigi ya, jangan salah. Chain, ada sepeda motor Anda, ada rantai, ada chain. Kemudian ada bell. Bell itu berupa V atau flat atau apa ya. Itu mempunyai temannya yang disebut sebagai pulley ya. Pulley dan bell, sprocket and chain. Nah, kemudian ada lagi yang gear. Nah, kalau gear pasangannya apa ya? Dengan gear lagi. Jadi yang membedakannya apa ya? Kalau gear berpasangan dengan gear. Nah, jenis-jenis gearnya juga ada berbagai macam. Ya, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu berupa helical gear, bevel gear, worm gear, dan spur gear. Ini jenis-jenisnya. Nah, kemudian ada lagi pemindah putaran tetap, ada disebut sebagai coupling. Clutch atau coupling. Ya, clutch juga sebenarnya coupling. Nah, tapi coupling ini belum tentu clutch, tapi clutch itu adalah coupling gitu ya. Clutch itu adalah coupling yang bisa diputus atau disambungkan dalam atau sedang beroperasi. Ya, misalnya pada kendaraan mobil ya, Anda bisa memutuskan daya dan putaran dari mesin ke roda pada saat mobilnya berjalan. Ya, itu disebut sebagai coupling atau clutch. Nah, ini 5 bentuk ya elemen mesin yang kita pelajari dalam ilmu elemen mesin ya, mulai dari poros, bearing, sambungan, pemindah daya, dan pegas. Ya, sebenarnya ada lagi ya, misalnya dalam pemindah daya itu antara poros ya, poros dengan gear, poros dengan bell, poros dengan chain ya. Misalnya bell itu ada namanya pulley. Pulley itu juga dipasang pada poros ya. Sprocket juga dipasang pada poros ya. Sehingga poros dengan komponen-komponen yang gear ya, itu ada penghubung namanya pasak ya, atau spi ya gitu ya, atau disebut pasak. Nah, pasak itu adalah komponen penerus daya. Nah, ini adalah bentuk dari peta dari elemen mesin. Kemudian, nah, ada elemen mesin dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ada 3 kelompok. Ya. Ya, ini sebenarnya saya bahas juga di elemen mesin 1, tapi di elemen mesin 2 saya ulang kembali biar Anda paham. Nah, ini elemen mesin yaitu pertama elemen ada sambungan lem ya. Nah, sambungan lem sebenarnya kita nggak mempelajari itu, kita tidak belajar. Tapi Anda tahu mungkin ya kalau ada 2 blok mesin ya cover itu jika disambungkan menggunakan lem. Kemudian ada istilahnya sambungan solder, sambungan paku keling atau rivet. Solder itu
timah dan tembaga ya. Kemudian ada sambungan las, welding, solder disebut sebagai soldering ya. Nah, kemudian coupling disebut sebagai riveting ya. Dan sambungan ulir. Nah, sambungan ulir itu mur dan baut ya. Jadi di situ. Itu adalah elemen-elemen sambungan atau elemen-elemen pengikat satu elemen mesin ke elemen-elemen lainnya. Nah, kemudian yang B, elemen-elemen transmisi ya, seperti poros dan pasak, nah, kopling, sabuk dan rantai penggerak, roda gigi, kemudian rem. Ya. Nah, itu komponen yang sifatnya tidak sendiri, banyak ya. Kemudian ada lagi elemen penyangga, yaitu pegas dan bantalan. Nah, ini ada tiga kelompok besar dari elemen mesin ya. Apapun mesinnya ya, apapun bentuk mesin, pasti melibatkan tiga kelompok ini. Ya, setidaknya di kelompok A ada salah satunya, kelompok B salah satunya, karena itu pilihan ya. Misalnya di kelompok A hanya menggunakan sambungan ulir, berarti dia cuma mur dan baut. Di kelompok B sistemnya roda gigi, ya. Berarti dia komponen gearbox, misalnya begitu. Kemudian elemen penyangga ya pasti menggunakan bantalan atau bearing. Jadi satu kesatuan A, B, C itu disebut sebagai konstruksi mesin. Satu unit mesin, unit of mesin gitu ya. Satu kesatuan. Nah, itu. Nah, prinsip-prinsip dasar perencanaan elemen mesin ya. Nah, prinsip dasar perencanaan elemen mesin merupakan perencanaan komponen yang dibuat dengan tujuan ya, memenuhi kebutuhan mekanisme suatu mesin. Apa itu mekanisme suatu mesin ya? Nah, mekanisme ya, bahasa mekanisme itu hubungan antar komponen 1, 2, 3 sehingga terjadi gerakan-gerakan yang harmonis ya. Nah, itu disebut sebagai mekanisme. Misalnya mekanisme pada ruang bakar engine. Nah, di situ ada piston, ada connecting rod, ya, ada poros engkol. Nah, jadi tiga komponen tersebut bisa merubah putaran dari gerak rotasi atau gerak translasi ya, ada piston menjadi rotasi. Nah, itu disebut sebagai sebuah mekanisme. Tentu saja ada elemen-elemen pendukung gitu ya. Elemen pendukungnya ya seperti ada katup, ya, ada valve-nya, ada apa namanya itu ya, yang mengontrol buka tutup katupnya, apa namanya, cam ya. Tentu mereka harus dibuat dalam suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kemudian ada rantai timing ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat dalam suatu kesatuan boleh disebut sebagai engine ya. Jadi ada ruang bakar, yaitu ruangan di mana di situ terjadi perubahan atau konversi energi. Nah, itulah. Jadi di situ perlu beberapa komponen yang benar-benar harus direncanakan gitu. Dengan tujuan memenuhi kebutuhan mekanisme suatu mesin. Ya, jadi boleh kita sebut mesin, engine itu berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Sebuah engine boleh kita sebut mesin. Tapi sebuah mesin belum tentu engine. Gitu. Paham ya? Nah,
Contohnya apa? Sebuah handphone boleh saya sebut mesin, ya, karena definisi mesin itu adalah device atau peralatan yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu ya. Sebuah kancing baju ya mungkin kita boleh sebut sebagai mesin. Nah itu bedanya. Sementara engine, kalau engine mesin kah sebuah engine? Ya betul, sebuah mesin. Ya, tapi apa beda engine? Kenapa engine? Ya engine itu terjadi proses konversi energi dari energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran, ya. Nah itu konversi energi terjadi di situ sehingga disebut sebagai engine. Di situ juga melibatkan beberapa komponen-komponen. Tapi ya secara tidak langsung ya handphone boleh disebut sebagai mesin ya, jadi bukan engine ya. Walaupun dia membutuhkan energi ya. Nah itu bedanya antara engine dengan mesin. Nah, jadi sebuah mesin itu merupakan perencanaan komponen yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mekanisme suatu mesin. Nah, terus apa saja yang harus diperhatikan? Nah, dalam perencanaan elemen mesin adalah, nah ini, jadi gini, Anda seorang mahasiswa teknik mesin, Anda harus merubah paradigmanya ya. Cara berpikir Anda itu harus Anda ubah. Kenapa? Dengan siapa Anda berbeda? Dengan anak SMK. Kalau Anda di SMK pernah belajar otomotif, juga belajar tentang mesin. Ya, di beberapa jurusan lainnya juga Anda belajar tentang ilmu pemesinan, ya, misalnya seperti membubut, press, milling, bor, dan segala macamnya. Itu juga berbeda dengan apa yang kita pelajari di ilmu teknik mesin S1 perkuliahan, ya. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, apa bedanya? Nah, jadi kalau kita sebagai seorang mahasiswa mechanical engineering, ya, tentu berpikirnya lebih ke konseptual. Jadi bukan aplikasi atau praktek, beda ya. Jadi tidak berbicara tentang praktek atau ilmu aplikasi atau penerapan gitu. Itu lebih cenderung ke konseptual. Nah, dengan demikian ya misalnya seperti ini adalah berpikir secara konsep namanya. Tahap-tahap dalam perencanaan elemen mesin adalah sebagai berikut. Apa bedanya dengan tahap-tahap untuk membuat sebuah komponen? Ya. Nah, ini tidak tahu ini di prosesnya seperti apa ya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang dilibatkan. Tapi kalau kita membuat sebuah proses satu komponen saja, ya itu lebih mudah dibandingkan dengan merencanakan. Jadi ibaratnya kalau kita membuat sebuah rumah, seorang arsitek merencanakan bentuk bangunan secara menyeluruh ya. Tapi seorang tukang rumah tentu saja ada tukang kayu, ada tukang tembok, ada tukang lis, ya, ada tukang plafon. Nah itu mereka mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Gitu. Tapi seorang perancang atau arsitek dia tidak mikirkan itu, dia mikirkan wujud akhir dari sebuah perencanaan yang dibuat dari awal sampai akhir. Sehingga dia nggak mau tahu bagaimanapun, tapi yang penting desainnya seperti ini. Nah itu bedanya. Ya, jadi saya harap adik-adik yang kuliah di teknik mesin lebih berpikir konseptual. Ya, oke, misalnya begini. Ini tahap-tahap dalam perencanaan elemen mesin adalah sebagai berikut ya. Yaitu
menentukan kebutuhan gitu ya. Nah, itu menentukan kebutuhan itu adalah apa sih kita mau bikin apa gitu ya. Tentu saja harus tahu fungsinya. Membuat poros untuk mesin pencacah rumput pasti berbeda dengan poros mesin parut kelapa. Nah, itu berbeda. Nah, itu artinya sesuai dengan fungsi. Jadi harus melihat kebutuhan gitu ya. Nah, itu namanya menentukan kebutuhan. Nah, kemudian nomor 2, itu di situ ada pemilihan mekanisme. Ya. Nah, mekanisme itu apa sih gitu ya? Ya, di situ ada contoh gitu ya. Memindahkan putaran poros, penggerak poros ke yang digerakkan. Misalnya ada 2 poros ya. Nah, itu menggunakan rantai, menggunakan puli sabuk, atau menggunakan roda gigi. Nah, itu harus ada dasar-dasar pemilihan mekanisme. Nah, ini. Kemudian yang nomor 3 ada beban mekanis ya. Beban mekanis itu ditentukan pada tahap kedua. Ya, tentu saja berdasarkan nomor 2 dan nomor 1 katanya, sehingga diperoleh gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut. Jadi bebannya ini berbicara tentang kapasitas atau mesin yang akan kita buat. Misalnya kita membuat apa gitu ya, mesin kelapa, parut kelapa atau apa, ya tentu saja bicara tentang kapasitas. Nah, kemudian nomor 4, 5, 6, dan 7 dan 8. Ya. Nah, di sini ada pemilihan material. Nah, material itu artinya apa? Jadi, kapan kita menggunakan material teknik apa sih gitu ya? Tentu saja, makanya mata kuliah ini harus prasyaratnya harus telah lulus mata kuliah material teknik. Ya. Karena di sini berfungsi ya untuk memahami perilaku atau sifat suatu material gitu. Sehingga dia bisa digunakan sebagai komponen atau elemen. Ya. Ya, kita nggak mungkin membuat gear atau sprocket yang digunakan pada rantai menggunakan bahan aluminium. Harus menggunakan baja. Artinya apa, di situ aja sudah terlihat beda material. Ya, kita nggak mungkin bikin apa ya, makanan ulen ya, ketan itu menggunakan beras biasa, ya nggak akan berhasil. Ya. Makanya ada istilah beras ketan, beras biasa, tepung terigu, tepung tapioka, itu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga dia bisa untuk membuat satu-satu yang berbeda. Ya begitu juga untuk dalam pembuatan elemen mesin. Kapan aluminium digunakan, kapan baja digunakan, kapan bahan tembaga digunakan, kapan bahan paduan atau stainless steel atau yang lain-lainnya digunakan. Tentu saja itu harus memiliki pemahaman tentang perilaku material tersebut. Nah, kemudian yang kelima, menentukan ukuran. Nah, ukuran ini penting. Kenapa? Karena kita bicara tentang kapasitas ya. Nah, jadi harus kapasitas. Misalnya begini, Anda bikin mesin untuk kapasitas berapa? Itu. Misalnya menggiling tepung dengan kapasitas 1 ton sehari. Nah, dari situlah kita mengetahui bebannya berapa, torsi yang dihasilkan berapa. Jika torsi yang dihasilkan itu nanti akhirnya kita dapatkan diameter porosnya berapa. Diameter poros sekian, putarannya sekian, sehingga kita butuhkan motor listrik penggerak misalnya 2 HP dengan putaran 1.500 RPM, misalnya seperti itu. Nah, itu nomor 5, itu yang menentukan ukuran. Nah, modifikasi nomor 6,
Modifikasi itu ya artinya merubah elemen mesin yang direncanakan telah pernah dibuat sebelumnya. Artinya memodifikasi ya. Nah, itu proses modifikasi itu mirip dengan perencanaan dari awal juga. Jika terjadi pemilihan material, menentukan ukuran ya. Itu namanya modifikasi. Kemudian ada gambar kerja nomor 7 ya. Gambar kerja itu gambar yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak? Yaitu Anda sebagai perencana atau pembuat atau yang mendesain dengan orang yang membuat di proses produksi seperti di bengkel gitu ya. Nah, gambar adalah bahasa komunikasi antara perencana dengan pembuat gitu. Ya. Seorang perencana kadang-kadang belum tentu proses machining paham gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan adanya gambar mereka selalu berkomunikasi melalui gambar kerja. Sehingga disebut karena ada istilah gambar itu adalah bahasanya penghubung antar orang teknik. Itu. Kemudian yang ke-8, kontrol kualitas. Nah, ini. Kontrol kualitas itu perlu. Kenapa? Karena untuk kesesuaian, penyimpangan, apakah gambar yang dibuat telah, maaf maksudnya, apakah komponen atau elemen yang dibuat setelah sesuai dengan gambar yang dibuat. Nah, itu harus ini ya. Harus memenuhi standar gambar. Ada istilahnya toleransi kualitas, seperti itu ya. Itu bagian dari perencanaan elemen mesin. Oke, nah ini hal-hal penting ya. Ini nanti Anda baca saja ya. Saya tidak menjelaskan ini. Apa itu jenis tegangan, gerak dari elemen mesin, pemilihan bahan. Ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Hukum ekonomi ya, hukum ekonomi ini artinya sekiranya kita bikin dengan material yang lebih murah, ya bikinlah. Nggak harus menggunakan dengan bahan yang mahal. Ya ini salah satu alasan kenapa produk-produk Cina itu dibuat dengan berbagai macam kualitas ya, karena tergantung pemakaian juga ya. Nah, dari kualitas akan memenuhi hukum ekonomi sehingga bisa harga produksi dan harga material bisa lebih murah ya. Nah, itu sebagai hukum ekonomi gitu ya. Nah, kemudian dasar perhitungan dalam perencanaan elemen mesin ya seperti biasa, ini adalah hal-hal wajib ya yang Anda ketahui sebelum ke pertemuan-pertemuan ke depannya. Ya, misalnya ya seperti gaya ya, momen dan torsi, kesetimbangan. Nah, saya mohon Anda mereview kembali, membuka kembali mata kuliah seperti mekanika teknik dan kekuatan material, mekanika teknik. Kenapa? Karena di elemen mesin tidak lagi menjelaskan ini. Jadi saya menganggap Anda sudah paham ya. Ya, apa itu gaya, apa itu momen, apa itu torsi, apa itu kesetimbangan. Nah, kemudian apa itu tegangan normal ya. Apa itu tegangan geser ya. Itu harus Anda pelajarilah sendiri gitu ya. Jadi apa nggak menjelaskan ini lagi karena nggak cukup waktu. Caranya gimana? Buka kembali buku-buku yang sudah lewat. Nah, kemudian di sini ada tegangan akibat puntir ya. Ya mungkin disebut sebagai tegangan geser gitu ya, atau tegangan normal akibat lenturan ya. Ini konsep-konsep ini baca lagi, silakan. Nah terus apa itu konsep faktor keamanan? Nah itu dibaca lagi ya. Ini juga udah ada di mata kuliah elemen mesin 1 atau safety of factor atau faktor keamanan ya.
Nah, itu. Oke. Ya, sampailah kita di akhir. Ya, mungkin sekarang itu batas pertemuan hari ini. Ya, untuk kedepannya persiapkan mental dan fisik untuk belajar elemen mesin yang lebih ke fokus ya, lebih detail, lebih spesifik ke keilmuannya. Nah, gambaran tadi yang jelasin sebelumnya itu adalah konsep-konsep dasar saja atau bagaimana ke depannya gitu. Ya, barangkali ada yang mau bertanya di session ini, silakan. Nah, di samping itu pertanyaan juga bisa dilayangkan di WAG kelas kapan